Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita dengarkan apa yang terjadi di Kapernaum ini, memang setan ada kekuatannya. Ada kekuatannya, bisa dia masuk ke orang, bisa membuat sakit dan seterusnya. Tetapi sama kalau kita bandingkan dengan Yesus, tidak ada apa-apanya. Ketakutan malahan kan. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu? Aku tahu siapa engkau. Engkau datang hendak membinasakan kami. Jadi memang ada kekuatan dalam arti ini. Pemikiran setan sama sekali memang sangat berlawanan dengan pemikiran Tuhan. Dan kebaikan bisa memusnahkan kejahatan. Tapi disinilah kalau kita lihat dari bacaan Rasul Paulus kepada umat di Korintus ini, ada sesuatu yang memang sangat istimewa. Tadi saya sudah membahas tentang bagaimanakah pengetahuan kita antara manusia, bagaimanakah dia pengetahuan jasmani dan rohani dipertentangkan tadi. Dan ada yang terakhir, sebab manusia rohani menilai sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab ini yang mungkin agak kita bahas dulu atau kita perdalam. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Tuhan? Memang manusia ada jago-jagonya kan. Sepertinya kita ini mau menasihati Tuhan. Nah inilah. Orang yang memang mengandalkan Tuhan akan lain dengan orang yang mengandalkan dunia, keduniaan, pikirannya sendiri. Seperti kata Paulus, kita seharusnya memiliki pikiran Kristus. Dan kalau memang dia memiliki pikiran Kristus, akan menjadi aneh untuk dunia. Aneh. Ada sebuah kapal ya, menyeberang laut dan datang badai, dan kemudian kapalnya terbalik, tertumpahlah semua penumpangnya dengan gelombang besar. Ada yang memegang papan, ada yang jerekan, ada ban dan seterusnya. Semua berteriak dan banyak yang tenggelam, memang mati. Semua berteriak dan Tuhan. Ada seorang ibu di antara mereka senyum-senyum dan dia nyanyi aja lagu-lagu biasa, lagu rohani, dia senyum-senyum. Yang sudah gilanya rumahnya ini kan. Tapi selamatlah satu kelompok itu. Dan kemudian akhirnya ada mereka sampai di darat. Sebenarnya ibu yang sudah gilanya, tadi kami sudah gelisah, dan ibu tenang-tenang menyanyi-nyanyi dan senyum-senyum. Ibu itu mengatakan, tidak, saya sadar. Jadi kenapa ibu begitu tidak ada beban bahwa kita sudah hampir tenggelam, kalau tidak datang kapal yang menyelamatkan ini matilah kita. Enggak apa-apa. Kenapa rupanya? Nah inilah pikiran manusia, ialah bahwa dia ini sudah gila. Masa sudah mau mati masih senyum. Tapi dia katakan, ada dua anak saya yang sangat saya cintai. Beberapa waktu yang lalu anak saya meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Satu lagi masih hidup. Jadi ketika tadi kita hampir tenggelam dan mau saya pikir, kalau saya nanti meninggal, jumpalah dengan anakku yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Aduh, senang juga berjumpa dengan dia. Tapi kalau saya tidak meninggal, jumpa dengan anakku di darat. Hah? Begitu pemikiranmu? Nah, inilah pemikiran sebenarnya mindset Kristus. Kalau kita lihat para martir, ya banyak para martir yang begitu kan. Sudah dipanggang punggungnya, masih senyum-senyum dia. Panggang lagi, itu milik itu kan. Panggang lagi bagian perutku. Pemikiran manusia nggak bisa itu, nggak bisa. Tapi begitulah manusia, kalau kita lihat selalu mempunyai pikiran sesuai dengan keinginannya.
Kalau kita berdoa, sering juga kita berdoa menasihati Tuhan. Tuhan maunya yang beginilah, jangan begini. Karena aku lebih suka ini, jadi Tuhan agak atur-atur lah. Kita nasihati dia. Atau kalau sudah mulai gagal lagi, sebenarnya Tuhan apa maksudnya? Wah, kita tanya-tanya pula, kan kita nasihati. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Nah inilah si Jogal Bauk ini kan. Yang dekat-dekat dengan dunia ini, sepertinya para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita di rumah atau dimanapun berada. Jadi kalau kita berpikir, memang lebih sering kita bukan mendengar nasihat Tuhan, tapi lebih sering juga kita menasihati Tuhan. Padahal Tuhan itu tak pernah tidak adil, seperti tadi Mazmur kita kan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Kita ulang-ulang tadi kan, Tuhan itu adil dalam segala tindakannya, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepada itu. Tapi kadang-kadang kita di situ melupakan. Pada hari ini para bapak dan ibu sekalian, mari kita coba merenungkan 1 Korintus 2 ayat 16 tadi. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki pikiran Kristus, kita masuk kepada Kristus, maka semua akan menjadi lebih jelas dan pasti lebih adil dan pasti lebih penuh dengan kasih dan pasti juga lebih penuh dengan kelimpahan. Tapi ukuran kita harus Kristus. Seperti banyak kisah mungkin yang kita dengarkan itu. Tapi yang terbalik pun banyak yang kita dengar atau kita alami. Ketika kita mengalami keberuntungan atau kehebatan, kita pikir akulah yang membuat. Terima kasih Tuhan. Kemudian kita lupa. Tapi ketika diambil dari kita, mulai kita marah. Malahan karena hilang duitnya, mungkin tertipu oleh asuransi atau apapun, ada yang akhirnya bunuh diri. Tak bisa lagi saya hidup, saya tertipu. Padahal Tuhan tahu kalau kita sesuai dengan pemikiran Dia, kita memiliki pikiran Kristus, memang kita tidak sanggup menasihati Tuhan. Tuhan itu ingatlah adil dalam segala tindakannya. Pasti kita selalu dijaga dan diselamatkan. Dan Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin.